Tajuk Radio Silaturahim edisi Senin 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 17 Januari 2022. Diberi judul Menjadi Ansarullah, Pembela Allah. Jika kita telusuri keresahan dan kehebohan umat Islam yang diakibatkan ujaran tentang Islam hingga menimbulkan konflik berbau sara oleh seseorang yang dikenal sepertinya selalu berulang, seolah-olah terkonsep dan terencana di blow up melalui berbagai media, mungkin saja memang diagendakan untuk menimbulkan permusuhan dan kekacauan di negeri ini yang Muslim menjadi mayoritas. Selain akhir-akhir ini, seorang buzzer yang menyinggung kenapa Allah harus dibela, beberapa tahun yang lalu pun dalam sebuah kuliah umum di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Kepala Kantor Staf Kepresidenan menyatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Untuk apa? Karena dia nggak perlu pembelaan. Apa yang dibela? Memangnya Islam sedang dijajah oleh orang lain? Apalagi itu dibela? Pernyataan-pernyataan Tuhan tidak perlu dibela ini bukan hal yang baru. Tahun 1970-an dan 1980-an, artikel-artikel yang dianggap sikap uninklusivitas keislaman, Islam yang terbuka, penulisnya dimuat di media massa. Dikatakan dalam tulisan tersebut bahwa dalam kenyataan sejarah, agama memang sama sekali tidak dapat steril dari berbagai hasrat dan kepentingan manusiawi, sehingga dalam titik-titik tertentu agama kerap kali ditunggangi demi interest dari kelompok tertentu. Konteks yang sedemikian lalu menyeret agama ke suatu wilayah yang cukup politis. Agama menjadi semacam legitimasi sikap politis dari kepentingan suatu kelompok. Nama Tuhan, yakni sang penguasa agama, dibawa-bawa ke sana kemari. Selanjutnya, kumpulan artikel tersebut dijadikan buku dengan judul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Pernyataan Tuhan tidak perlu dibela jelas tidak bersumber dari ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis banyak kita temui keterangan yang mewajibkan untuk membela, menolong agama Allah, membela, menolong Allah dan Rasulnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ibnu Abbas menafsirkan, hai orang-orang yang beriman, kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, jika kamu menolong agama Allah dan menolong Nabi Muhammad SAW dengan berperang melawan musuh, maka Allah akan menolongmu dengan mengalahkan musuh, dan Dia akan menolongmu serta meneguhkan kedudukanmu dalam peperangan agar tidak terkalahkan. Sebagaimana Imam Al-Qattan menafsirkan Quran surat Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin, tolonglah agama Allah dengan melakukan berbagai aktivitas, antara lain menolong syariatnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam, menjalankan aktivitas kehidupan berdasarkan manhaj yang lurus sesuai Al-Quran dan hadis. Niscaya Allah akan menolongmu dengan mengalahkan musuh-musuhmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini adalah janji yang benar dari Allah. Dari tafsir ini jelas bahwa kitalah yang butuh
menolong agama Allah, karena hal itu akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapat pertolongan darinya, terutama di saat tidak ada pembela dan pelindung selain daripadanya. Surat Muhammad ayat 7 ini diperkuat dengan surat Quran, surat Ali Imran ayat 52, yang isinya adalah dialog antara Nabi Isa alaihissalam dengan umatnya, bahwa Nabi Isa alaihissalam menyampaikan seruan Allah untuk menolong agamanya. Maka pengikut Nabi Isa yang setia segera menyambutnya bahwa merekalah penolong-penolong agama Allah. Inilah perintah yang mewajibkan untuk membela, menolong agama Allah. Kata yang digunakan pada ayat-ayat di atas adalah Ansarullah, yang bermakna penolong atau pembela Allah. Jelas sudah bahwa hal ini diperintahkan oleh Allah, bukan direka-reka oleh kaum muslimin. Bila ditanyakan Allah tidak memerlukan pertolongan kita, mengapa Dia perintahkan kita menolongnya? Jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan berikut. Jika Dia tidak memerlukan ruku dan sujud kita, mengapa Dia perintahkan kita menyembahnya? Sebabnya adalah karena apa yang kita lakukan itu adalah kebutuhan kita sendiri, yaitu mengharapkan pahala Allah untuk diri kita. Hal ini perlu menjadi perhatian umat, karena masih ada yang belum memahami pernyataan ini. Dengan penjelasan beberapa ayat di atas, pernyataan Tuhan tidak perlu dibela adalah batil dan tidak bersumber dari ajaran Islam. Karenanya kita sebagai pembela dan penolong agama Allah, Ansarullah, harus menjelaskan kebatilannya dan mengajak umat kembali kepada pemahaman yang benar yang bersumber dari Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan mukmin, jika mereka membela dan menolong agamanya dengan mengorbankan harta dan jiwa, niscaya Ia akan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Allah akan menguatkan hati dan barisan mereka dalam melaksanakan kewajiban mempertahankan agama Islam dengan memerangi orang-orang kafir yang hendak meruntuhkannya, sehingga agama Allah itu tegak dan kokoh. Wallahu a'lam bissawab.